Saudara, petugas Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran jaringan narkotika di sejumlah kota di Sumatera dan Jabodetabek dengan total barang bukti narkotika senilai 49,8 kg dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Polisi menangkap total 85 tersangka sindikat narkotika ini. Penderita HIV/AIDS di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Wah, penderita AIDS ini atau HIV juga ya terus meningkat jumlahnya. Di Indonesia sekitar 300 ribuan orang ya. Selamat datang di podcast Mubar, mudah berpikir, melunturkan stigma, memecahkan permasalahan, dan memperluas pengetahuan bersama. Hai semuanya, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Bersama aku Nada, your favorite neighborhood podcast host, dan partner aku di sini Mimi, host dari podcast penuh keceriaan dan kejutan yang bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan gak biasa. bersama kita akan jalan-jalan ke dunia remaja yang penuh dengan kejutan dan pengetahuan baru. Jadi siap-siap nih buat teman-teman semuanya untuk terlibat dalam percakapan kita yang gak biasa dan yang pastinya menghibur ya Mi ya. Jangan lupa untuk stay tune and keep vibing dengan kita. Let's drive in. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang gimana sih kita sebagai remaja melawan ancaman narkoba dan HIV atau AIDS yang lagi marak di Indonesia maupun di dunia. Namun sebelum kita memulai lebih dalam ya Mi ya, kita mari sejenak memahami itu apa sih narkoba atau dan HIV atau mungkin HIV atau AIDS ya biasanya kita dengar itu yang menjadi sangat permasalahan tuh cukup hangat di sekitar lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah, terutama kayaknya lingkungan sekolah ada yang lebih hangat ya Mi ya. Iya betul. Nah, di kali ini aku akan merangkum sedikit yang aku tahu tentang HIV atau AIDS. Jadi, HIV atau AIDS itu penyakit serius yang bisa bikin orang jadi rapuh banget alias. Kalau nggak diobati, virus ini bisa berkembang dan bikin tubuh susah banget buat melawan penyakit lainnya. Jadi, penting banget buat kita semua paham tentang HIV atau AIDS ini. Terus, bedanya sama narkoba itu apa sih? Jadi, narkoba itu kayak racun yang bikin sesaat, tapi bikin kamu jatuh ke dalam kebaikan. Banyak efek yang ditimbulkan, kayak perubahan sikap, bahkan pengaruh buruk untuk kesehatan fisik kamu loh. Nggak worth it banget lah pokoknya. Terus virus ini itu dapat ditularkan melalui apa aja sih? Jadi virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, atau cairan vagina. Dalam beberapa minggu infeksi HIV, gejala seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan itu dapat terjadi. Kemudian, penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat siang malam, kelelahan, dan infeksi berkembang. Jadi, baiknya teman-teman cari yang lain aja deh, sensasi positif dan hal-hal yang benar-benar worth it dan bikin kamu bertumbuh dan berkembang daripada merusak dari masa depan. Oke, jadi di sini kita udah bersama narasumber yang kece-kece yaitu Kak Angga dan Kak Tiza. Gimana kabarnya Kak? Sudah sekolahnya juga gimana? Puji Tuhan baik, sekolahnya juga lancar. Wih, seru juga ya sekolahnya, tapi juga kayaknya bentar lagi bau-bau mau ujian ya. Betul banget. Kalau kakak sendiri gimana nih? Udah siap untuk memulai topik ini? Sudah siap dong? Oke. Jadi di sesi kali ini bersama kakak-kakak yang kece-kece ini kita akan membahas tentang narkoba, guys. Sebelumnya kalau kalian tidak tahu belum sih apa itu narkoba, pasti terutama anak biologi ini pasti tahu ya. Iya kan ya Wi ya? Tahu dong, jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang yang itu dampaknya itu berbahaya bagi kesehatan. Itu bisa membuat yang mengonsumsinya itu kecanduan. Oh, jadi ternyata narkoba itu bisa membuat orang jadi kecanduan ya Kak ya? Betul sekali. Emang ya. Ya dong, berbahaya sekali. Apalagi narkoba itu mengakibatkan penurunan kesadaran, halusinasi, serta menyebabkan kecanduan. Selain itu juga, bahaya narkoba bagi mahasiswa dan pelajar seperti kita dapat merugikan kehidupan sosial, seperti masalah hubungan,
buruknya performa akademis atau kerja, penurunan berat badan ekstrim, meningkatnya perilaku impulsif, dan hilangnya ketertarikan terhadap aktivitas menyenangkan. Iya, setuju banget apa yang dibilang sama Kak. Nah, kira-kira nih Kakak berdua ini dengar dan tahu narkoba itu dari mana aja? Dari kapan? Nah, kalau kita pastinya di tingkat pendidikan seperti kita di SMA, kita sudah sering mendengar soal narkoba karena dalam jenjang pendidikan kita itu kita sudah pernah disosialisasikan tentang apa itu narkoba, juga dampak dan bagaimana cara kita mencegahnya. Ya, benar banget. Jadi tidak jarang ya kita mendengar kasus-kasus tentang narkoba apalagi di Indonesia. Memang benar ya bahwa udah banyak banget kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Ya, ada sekitar 429 kasus loh yang terjadi di Indonesia. Dan jumlah pengguna narkoba di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2021, menurut data Box sudah perbedaannya sangat besar. Pada tahun 2019 ada sekitar 4,53 juta kasus, dan pada tahun 2021 ada sekitar 4,83 juta jiwa, di mana sudah meningkat sekitar 30% sejak 2019. Wow, benar-benar nggak mengira banget ya, Banyak banget ya. sebanyak itu. Aku mikir mungkin narkoba ini hanya terjangkit oleh orang-orang tua aja ya, ternyata tapi di sampai anak kecil pun sebanyak itu ya. Bisa kena ya. Iya, makanya itu. Wow, sangat benar-benar itu mind-blowing banget ya. Nah, kalau saya kan kita sudah tahu lah apa bahaya narkoba. Kakak juga tahu nggak sih bagaimana cara kerjanya narkoba ini terhadap tubuh sampai disepakatnya itu berbahaya itu gitu lebih dulu. Jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari ya dalam jangka panjang itu, narkoba itu secara perlahan bisa merusak sistem saraf di otak mulai dari ringan hingga permanen. Nah, ketika seseorang mengonsumsi narkoba ini, maka zat-zat yang terkandung dalam narkoba ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat dalam tubuh. Cara kerja narkoba ini tuh melibatkan interaksi dengan neurotransmitter, yaitu zat kimia yang bertanggung jawab mengirimkan sinyal antar sel-sel dalam otak. Nah, ada beberapa jenis narkoba itu yang dapat meningkatkan level dan produksi neurotransmitter ini dalam otak. Nah, hal itu dapat menyebabkan perasaan euforia serta perasaan rileks, kemudian perasaan tenang juga. Namun jika energi muatan ini dalam otak ini berlebihan, bisa membuat penyalahgunanya itu menjadi kecanduan dan lama-kelamaan itu bisa merusak otak. Nah, tuh teman-teman dengar dari kakaknya sendiri kan bahwa narkoba itu juga berdampak bagi saraf manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk dampak atau akibat dari penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Nah, dari akibat penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia itu berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang berlebihan, mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak di bagian dada. Lalu pernafasan tidak akan berjaga dengan baik, lebih mudah merasakan lelah dan hilang ingatan. Lalu pastinya yang paling berbahaya adalah dapat terinfeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, TBC, dan lain-lain. Selain itu juga narkoba yang dipakai berlebihan mengakibatkan overdosis yang berujung pada kematian. Dan untuk para pecandu narkoba, akibat secara tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena biasanya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindakan kriminal. Wow, ternyata faktor-faktornya berapa? Namanya kalau orang-orang yang pakai narkoba itu berbahaya gitu ya, iya banget. Ibaratnya bisa menghalalkan berbagai macam cara ya untuk mendapatkan narkoba. Betul sih, itu bahaya banget. Tapi biasanya tuh ada nggak sih faktor penyebab bisa terjadinya hal tersebut? Kira-kira faktor apa aja tuh Kak Rizya? Oke, jadi faktor penyebab yang mendorong seseorang itu menyalahkan narkoba itu yang terangkum di sini ada 3. Yang pertama,
faktor individu, kemudian ada faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Nah, faktor individu ini biasanya ada keingin-tahuan dari dalam diri seseorang. Jadi kayak dia mau mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang bagaimana dampaknya di kemudian hari. Kemudian yang kedua itu faktor ekonomi. Nah, biasanya pecandu itu di setiap saat mereka membutuhkan narkotika sebagai bahan dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya itu kalau kita pakai semakin lama juga semakin meningkat. Yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Jadi penyalahguna narkoba ini dari luar lingkungan itu biasanya dari keluarga, dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok yang menghalang negara, seperti kayak yang keamanan-keamanan itu kadang kayak nggak terdeteksi, jadi kayak dari luar itu bisa masuk ke dalam. Gitu ya teman-teman, tadi sampai saat ini kita udah dengar tuh dari pengertiannya ya, pengertiannya, setelah itu faktornya, terus Bagaimana bahayanya narkoba itu sampai membuat kita tuh ibaratnya bisa menghalalkan sebagai macam cara untuk kita tuh bisa memasuki narkoba. Terus ternyata kita tuh juga perlu adanya lingkungan yang positif ya ini. betul itu juga sangat penting. Mungkin sekian ya kali ini interview kita bersama narasumber kece ini. Kita akan lanjut interview kedua. Bye.